Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nabla Putri, NIM 20147171093. Saya dari tingkat 3 reguler 2. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga dengan masalah resiko perilaku kekerasan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yosi Nabla Putri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Tanjung Karang, prodi D3 Keperawatan Kota Bumi. Nah, di sini saya datang untuk melakukan pendidikan kesehatan ya, Bu. Nah, berdasarkan data dari puskesmas setempat, saya mendapatkan laporan bahwa anak ibu diketahui sering marah-marah, sering membanting barang. Apakah itu betul, Bu? Iya, Bu. Tiba-tiba dia tuh marah karena sebab itu. Saya tidak tahu penyebab dia marah itu kenapa. Baik. Jadi tujuannya di sini untuk melakukan penyuluhan ya Bu kepada ibu dan anak ibu tentang apa itu resiko perilaku kekerasan. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Lili. Baik, Ibu Lili. Di sini saya akan mulai menjelaskan materinya ya Bu. Nah, Ibu sebelumnya tahu tidak resiko perilaku kekerasan itu apa? Tidak, Ibu. Nah, baik, akan saya jelaskan ya Bu. Resiko perilaku kekerasan itu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya, baik secara fisik, baik orang lain maupun lingkungannya. Nah, yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang penyebabnya ya Bu. Penyebabnya itu yang pertama yaitu frustasi. Orang yang frustasi. Yang kedua itu hilangnya harga diri. Dan yang ketiga, kebutuhan akan status dan prestise. Nah, selanjutnya itu gejala resiko perilaku kekerasan. Apakah Ibu sudah tahu apa saja, Bu? Nah, yang pertama yaitu mukanya merah. Biasanya orang yang terkena resiko perilaku kekerasan itu biasanya dia mukanya merah. Yang kedua, pandangannya tajam atau matanya itu biasanya melotot ya, Bu. Yang ketiga, ototnya tegang. Yang keempat, nada suaranya tinggi. Dan yang selanjutnya, biasanya dia tuh suka berbicara kasar. Terus, dan dia juga bisa melempar barang-barang atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, dia juga bisa melukai diri sendiri atau orang lain. Begitu ya Bu, tanda dan gejalanya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Yang pertama itu bisa secara fisik. Secara fisiknya itu biasanya lari pagi, olahraga atau relaksasi otot ya Bu. Nah, yang kedua bisa dengan emosi. Kita tuh bisa mengurangi sumber yang menimbulkan emosi si pasien ya Bu. Nah, misalkan ruangan yang terang, sikap keluarga yang lembut, itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu intelektual. Kita tuh bisa mendorong ungkapan marah atau melatih terbuka terhadap perasaan marah terhadap si pasien. Yang keempat selanjutnya itu sosial. Nah, sosial itu kita bisa mendorong klien untuk marah-marah secara konstruktif. Maksudnya tuh yang telah dilatih pada lingkungannya. Selanjutnya yaitu spiritual. Nah, spiritual terakhir itu secara spiritual. Bisa dengan menjelaskan tentang sholat, tentang ngaji, tentang zikir. Ya, Bu. Nah, tadi kan secara umum. Dan secara khususnya yang bisa dilakukan keluarga itu kita tuh bisa mendorong pasien untuk berteriak, menjerit, atau memukul. Kita juga bisa menerima marah pasien. Jadi itu terima marah pasien, jadi kitanya yang diam, pasiennya marah tuh biarin aja dulu gitu. Nah, selanjutnya arahkan pasien untuk memukul barang yang tidak mudah rusak, seperti misalkan kayak bantal, kayak guling, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah tenang, kita tuh bisa diskusikan dengan pasien dengan cara umum yang sesuai. Nah, selanjutnya kita bisa bantu dengan teknik relaksasi. Contohnya tuh latihan fisik atau olahraga. Yang selanjutnya latihan pernafasan, latihan nafas dalam. Nah, setiap 10 kali tarikan dan hembusan nafas. Selanjutnya bisa dengan obat-obatan ya Bu, dengan aturan dokter. Nah, jika cara satu atau dua tidak berhasil, nah bisa dikonsultasikan ke pelayanan kesehatan, seperti bisa
konsultasi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Baik, apakah sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu. Baik, jika sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah paham, coba Ibu sebutkan dua saja tanda dan gejala pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan. Matanya merah, terus dia suka banting-banting barang gitu, Ibu. Ya, betul paham. Apakah sekarang saya boleh bertemu dengan anaknya? Oh, boleh, Ibu. Baik, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yosina Bella Putri, senang dipanggil Rosi. Saya mahasiswa dari Poltekkes Tanjung Karang. Nah, Mbak siapa namanya? Nabila. Senang dipanggil siapa? Bila. Nah, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Kesel. Nah, kalau boleh tahu, Mbak kesel karena apa ya? Ya nggak tahu, kesel aja. Oh, baik. Nah, Ini Mbak, dia tuh mau nikah. Nah, dia tuh belum ada calon, saya bingung kan mau cari calonnya. Jadinya dia bagi-bagi untuk barang-barang di rumah itu, Mbak. oh seperti itu. Baik, bagaimana kalau kita mempelajari cara untuk mengontrol marahnya si Mbak ini? Nah, waktunya sekitar 5 menit ya. Apakah bisa kita mulai? Nah, Bisa Mbak? caranya itu yang pertama kita tarik nafas lewat hidung, tahan selama 3 detik, terus hembuskan lewat mulut. Jadi ngitungnya dalam hati aja. Jadi yang pertama saya contohkan dulu ya, Mbak. Tarik nafas. Wah, apakah sudah paham, Mbak, cara melakukannya? Nah, sekarang coba Mbak Bila untuk mempraktekannya. Nafas, buang. Nafas, buang. Nah, bagus sekali, Mbak. Nah, cara ini bisa dipraktekkan ya, Mbak. Kalau misalkan Mbak lagi marah, lagi kesel, tidak usah membanding barang, tapi Mbak langsung melakukan teknik ini. Nah, baik, apakah sudah mengerti cara melakukannya? Sudah. Bisa langsung dipraktekkan ya, Mbak, ketika Mbak marah. Nah, materinya sudah selesai. Di sini saya mohon maaf ya bila ada kesalahan kata saya dalam menyampaikan materi atau dalam mengajarkan teknik relaksasi. Saya mohon maaf. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas bantuannya dan atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.